Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Anwar yang saya muliakan, khususnya para pengurus, juga para tokoh masyarakat, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita berkumpul kembali di ruangan Masjid Al-Anwar untuk mengisi waktu kita dengan yang terbaik, yaitu mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang ingin menyimak, ya kita mulai saja di halaman 5 dari bawah baris ke-6. Ya. Wa qauluhu ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Itu saudara-saudara yang akan kita bahas, yaitu halaman 5 di sini barisnya baris ke-6 dari bawah. Dari bawah baris ke-6. Ini lanjutan bahasan Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya yang terkenal An-Nasihud Diniyah mengenai takwa, ya. Jadi ketika Syekh Abdullah Al-Haddad membahas tentang takwa, beliau mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu dibahas tentang takwa. Kemudian beliau melanjutkan bahasan terusan ayat tersebut. Ya, jadi enggak berhenti tentang takwa doang, tapi dilanjutkan dengan ayat lanjutannya yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Maka beliau membahas tentang husnul khotimah, tentang berpegang teguh dengan agama Islam sampai mati. Ya, karena memang para nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu berpesan, ya, bahkan mereka memohon supaya wafat dalam keadaan beragama Islam. Ya. Kemudian setelah ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kan lanjutan ayat berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Itu ayat meminta supaya orang Islam bersatu, jangan berpecah belah. Nah, beliau terangkan itu tentang bersatu. Ya, bersatu itu pokok kekuatan di dalam Islam. Maka diperintahkan. Kemudian ayat lanjutannya berbunyi wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'a. Ingatlah dengan nikmat-nikmat Allah yang dulunya kamu kan bermusuh-musuhan. Kemudian fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan antara hati-hati kamu. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka kamu menjadi bersaudara dengan nikmat, yaitu disatukan oleh Allah hati umat Islam. Khususnya di zaman Nabi Muhammad. Itu kan ada dua kelompok, namanya kelompok yaitu Aus wal Khazraj ini. Ini dua kelompok Arab yang zaman jahiliyah perang terus di kota Madinah. Datang agama Islam, mereka bersatu, ya, enggak berperang lagi, begitu. Nah, itu disuruh ingat, itu nikmat Allah katanya, nikmat persatuan. Nah, digambarkan oleh Allah wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Dulu kamu berada di pinggiran api neraka. Artinya kalau kamu tetap dulu tuh kafir, enggak masuk Islam, seakan-akan kamu sudah ada di pinggir api neraka. Ketika kamu mati, jatuhlah kamu ke api neraka. Tapi kan Allah selamatkan kamu dengan mengutus Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Madinah, khususnya dua suku tersebut, masuk Islam. Sehingga mereka terselamatkan dari jurang api neraka. Itu yang disebut fa'anqadhakum minha. Maka Allah selamatkan kamu, ya, dari jurang api neraka dengan beriman.
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, sekarang nih yang akan kita bahas lanjutannya ini, yaitu ayat wa qauluhu ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini perintah Allah supaya ada di antara umat Islam yang kerjaannya ngajakin kebaikan. Di dalam penjelasan ini Syekh Abdul Haddad berkata wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah lanjutan dari firman yang tadi saya bacakan itu berbunyi wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu suatu golongan, ummatun ay jama'atun, hendaklah ada di antara umat Islam ini segolongan, yad'una ilal khair, mengajak kepada khair, kebaikan. Ada kebaikan yang paling tinggi yaitu kebaikan beragama Islam. Jadi, nah ini di masa Nabi hampir semua umat berusaha dan bergerak mengajak orang masuk agama Islam. Itu di masa-masa Nabi begitu. Yad'una ilal khair, para ulama mentafsirkan yad'una ilal Islam. Ada itu di antara umat Islam yang mengajak orang di luar untuk masuk Islam. Itu tafsiran pertama. Ada tafsiran kedua ini mengatakan yad'una ilal khair, mengajak kebaikan, seluruh macam kebaikan. Di antaranya yang masuk Islam itu kebaikan yang paling baik. Belum lagi melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu kebaikan. Ya. Maka disuruh, ada yang ngajakin. Karena kan manusia untuk sadar sendiri agak susah. Manusia itu untuk sadar sendiri memang agak sulit. Dia harus punya ilmu agama. Apalagi yang belum masuk Islam bagaimana? Maka ada dari luar ngajakin, nerangin begitu, sehingga nanti mereka tertarik akhirnya masuk agama Islam. Begitu juga yang udah Islam kadang-kadang oleng, ya, error dan sebagainya, maka ada yang ngajakin, yuk kita hadir di pengajian misalnya. Nah ini namanya ilal khair, mengajak kebaikan. Itu termasuk ibadah yang paling besar pahalanya. Ya, nanti pahalanya diterangkan sebesar orang yang ngikutin. Ya, bila mana yang ngajakin seorang, tahu-tahu yang ngikutin 10 orang, maka dapat pahala seharga 10 orang. Begitu diganjar orang yang mengajak kebaikan. Memang ini diperintah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada ya segolongan umat yang mengajak kepada khair, kepada kebaikan. Nah, di dalam kitab Nasoih diterangkan oleh Syekh Abdul Haddad, amrun bidda'wati ilai. Ini perintah Allah untuk mengajak kepada kebaikan. Wa huwa a'ni al khair alal jumlah. Yang saya maksudkan mengajak kebaikan kepadanya yaitu kepada kebaikan secara umum. Yang tadi saya bilang kebaikan secara umum, mulai yang paling baik masuk agama Islam. Itu yang paling baik udah, dari kafir ke Islam. Sampai kepada orang Islam menjadi baik. Itu juga termasuk khair katanya. Maka diterangkan oleh Syekh Abdul Haddad, al-iman wa ta'ah. Inilah yang dikatakan ada di antara umat yang mengajak kebaikan, mengajak beriman, dan mengajak taat. Ya. Mengajak beriman itu kelas tinggi itu. Ya, itu pahalanya begitu besar. Orang di luar Islam ente ajak masuk Islam, begitu hebat ya. Nah, yang kedua taat, ngajak orang Islam yang mungkin berbuat dosa ente ajak untuk menjadi orang yang taat begitu. Wa da'watu ila dzalik, ajakan yang demikian itu ya, ajakan kepada yang demikian itu, mengajak orang masuk Islam, mengajak orang taat katanya. Itu manzilatun, suatu kedudukan indallahi rafi'atun, suatu kedudukan di sisi Allah yang tinggi. Artinya yang mengajak kebaikan itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah katanya. Wa qurbatun ilallahi azimatun, dan itu merupakan mendekatkan diri. Artinya kalau kita ngajakin orang yang dari luar Islam ke Islam, yang dari Islam tidak baik menjadi baik, itu merupakan qurbah, artinya ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.
Kan orang itu ketika pengen dekat dengan Allah caranya dengan ibadah, entah ibadah sholat kah, ada cenderung yang puasa sunat, ada cenderung yang bersedekah. Nah, di antara perbuatan-perbuatan untuk dekat kepada Allah ada yang paling tinggi. Itu mengajak orang yang tidak beriman menjadi beriman dan mengajak yang sudah beriman tapi masih tidak baik menjadi baik. Itu ibadah yang kelas tinggi katanya, pahalanya begitu besar. Karena sifatnya dia ngajakin orang. Kalau saya berpuasa, itu buat diri saya sholat, buat diri saya. Tapi kalau ngajakin orang berbuat baik, itu untuk diri orang, manfaatnya melebar, maka pahalanya lebih besar. Sehingga ada tuh ulama-ulama, yaitu kelompokkan macam-macam ibadah. Ada ibadah yang sifatnya buat pribadi, seperti sholat, puasa, itu buat pribadi doang, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Ada ibadah yang sifatnya buat orang, seperti bersedekah. Nah, kalau dibanding-bandingkan mana lebih besar? Lebih besar yang buat orang. Karena dia melebar katanya. Bisa jadi orang yang tadi kita tunjukkan bisa nunjukin lagi orang lain. Bisa lagi nunjukin lagi kepada orang lain. Jadi manfaatnya berantai. Adapun kita sholat, entah wajib entah sunat, ya buat diri sendiri, nggak melebar dia. Maka ada ibadah yang melebar buat orang lain, itu pahalanya lebih besar ketimbang ibadah yang sifatnya untuk diri sendiri. Itu yang disebut ibadah al-muta'addi, ibadah yang melebar buat orang lain. Itu afdol. Ya, minal qasir, dari ibadah yang hanya terbatas buat pribadi. Nah, ngajakin orang untuk baik itu ibadah yang kelas tinggi saya bilang. Maka Syekh Abdullah Haddad menyampaikan hadis yang berbunyi qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan." Nabi bersabda, barang siapa yang mengajak kepada hudan, kepada petunjuk, ya. Artinya mengajakin kebaikan lah begitu. Bahasa gampangnya nunjukin kebaikan. Yuk kita ke sono, di sono ada ini, ada itu yang baik-baik. Itu juga termasuk da'a ila hudan itu. Ya. Man da'a ila hudan, siapa-siapa yang ngajakin untuk perbuatan baik. Kana lahu minal ajri, adalah bagi yang ngajakin tadi mendapat pahala. Seberapa besar? Mislu ujuri man tabi'ahu, sebesar pahala orang-orang yang ngikutin. Ya, kalau seorang guru ngajarin, muridnya banyak begitu, terus muridnya patuh kepada ajakan guru, maka tuh guru dapat pahala sebanyak murid-murid yang ngikutin. Begitu. Ini sih nggak mesti guru, siapa aja, ini cuma contoh doang. Siapa saja yang mengajak orang berbuat baik, diikutin oleh 10 orang, maka pahalanya dapat 10 orang dia. Yang 10 orang itu tidak dikorting dan tidak dikurangin pahala masing-masing. Yang 10 orang yang ngikutin tetap pahalanya utuh, ya, tetap pahalanya utuh. Nah, ini hadisnya nih, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Jadi yang ngikutin 10 orang juga dapat pahala utuh. Yang ngajakin dapat pahala seharga 10 juga, seharga 10 orang. Yang 10 orang pahalanya tetap utuh, nggak dikorting. Kali juga karena yang ngajakin ini, ya, dia ngajakin kebaikan kayak berjasa begitulah, maka yang tadi ngikutin dikorting dong, ya, dikorting pahalanya. Mungkin ini kayak di dunia ini yang kita dengar, ya. Kalau ada seseorang ngajakin suatu tempat kerjaan, ya, kemudian dapat kerjaan tuh orang, biasanya yang tadi dikasih kerjaan, diajakin kerja, dia memberi biasanya kepada yang ngajakin, begitu, ya. Nah, akhirnya gajinya yang aturan sebulan 5 juta, bagi temennya yang ngajakin dia ya
berkurang. Itu sih urusan dunia itu katanya. Kalau agama nggak begitu, tetap masing-masing utuh. Ya. Nah itu namanya ngajak kebaikan. Kebalikannya nih, ngajak keburukan. Wa man da'a ila dhalalah. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, ya, kepada hal-hal yang jelek, kana alaihi minal ithmi, maka adalah atas yang ngajakin daripada dosa. Maksudnya yang ngajakin dapat dosa. Ya, yuk kita ke sono, di sono ada tempat judi, pokoknya enak dah katanya, tempatnya asik, disediain ini, sediain ono. Ngikut tuh orang judi juga lagi. Maka yang ngajakin dapat dosa tuh. Sebanyak yang ngikut 5 orang ya dapat dosa seharga 5 orang. Yang 5 orang dosanya yang nggak dikorting. Begitu. Samalah dengan tadi. Ya, kalau tadi kan contoh dia ngajak kebaikan. Ini contoh ngajak keburukan. Ya, karena alaihi minal ismi, adalah yang ngajakin atasnya daripada dosa, mislu athami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa sebanyak orang yang ngikutin, min ghairi ayyan kusoh, tanpa dikurangin min athamihim syai'un, tanpa dikurangin dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Artinya yang ngikutin, anggap 5 orang ngikutin judi, maka dia dapat dosa, dosanya utuh. Ya, yang ngajakin berbuat judi dapat juga dosa seharga 5 orang. Jadi tinggal pilih mana begitu. Pilih kebaikan apa pilih ngajak kebaikan apa pilih ngajak keburukan. Ya pasti jawabannya pengen ngajak orang berbuat baik. Itulah agama. Karena kebaikan itu istilah kita bukan monopoli pribadi. Kebaikan ini sebetulnya buat seluruh manusia. Tapi kan masalahnya ada manusia yang nerima, ada yang nolak. Ya, pada dasarnya untuk seluruh manusia itu kebaikan. Ya. Seperti agama Islam, untuk ditujukan buat seluruh umat. Tapi kan ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Ya. Ditekankan lagi ini Syekh Abdul Haddad menukil hadis wa qala alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Artinya yang ngajakin kebaikan, yang nunjukin, ad-dal. Nunjukin, ngajakin sama aja lah. Ya, yang nunjukin atas kebaikan kafa'ili, seperti yang berbuat kebaikan. Sama dengan tadi maksudnya. Ya, yang nunjukin kebaikan, maka yang nunjukin ini mendapat pahala sebanyak pahala yang ngerjain kebaikan tersebut. Ya. Seandainya nih yang ngajakin nggak ngerjain, itu nggak ngapa-ngapa selama yang diajakin ibadah sunat. Ya, sebagai contoh misalnya saya ngajakin, ayo kita sembahyang tahajud begitu, saya nggak pernah tahajud, saya nggak dosa dong. Ya. Emang mesti kalau kita ngajakin orang syaratnya kita mesti ngerjain? Ya siapa yang bisa? Nggak bisa. Tergantung, kalau yang saya ajak yang wajib, maka saya pun juga sebelum ngajak emang wajib melaksanakan. Tapi kalau yang saya ajakin yang sunat, itu tergantung saya nanti. Apakah saya ngerjain juga atau tidak, itu nggak ada masalah. Tetap saya dapat pahala ngajakin orang yang sunat. Begitu. Tetap saya dapat pahala. Walaupun saya nggak ngerjain, apalagi saya ngerjain juga. Nah itu bertumpuk-tumpuk lah kasarnya pahalanya. Ya. Itu juga. Ya. Kadang-kadang pemahamannya nggak begitu orang. Kalau kita ngajakin orang, mesti kita ngerjain. Siapa yang bisa? Itu jawaban saya begitu. Siapa yang bisa? Susah dong kalau begitu. Setiap ngajakin, syaratnya kita harus ngerjain dulu. Ya nggak ada yang berani ngajakin. Ketika dia ngajakin, iya gue belum kerjain, nggak jadi dah. Ngajakin orang, ayo kita pergi haji, bikin umroh, gue belum haji, belum umroh. Udah diem aja. Kacau, pemahamannya kusut kalau begitu. Enggak, ya. Enggak dihukum, kecuali itu sesuatu yang wajib. Ngajakin Jumatan, saya nggak Jumat, itu yang kusut itu yang berbahaya ya. Baik. Kemudian paman ja'ala du'a ilal khairi da'bahu wa syughlahu. Siapa-siapa yang menjadikan ngajakin kebaikan merupakan adat dan kebiasaannya.
Ya, paman ja'ala du'a, siapa-siapa yang menjadikan ad-du'a, ngajakin ilal khair, kepada kebaikan, dijadikan ngajakin kebaikan itu dakbahu, adatnya, wa syuglahu, kesibukannya, faqad akhaza, maka sungguh orang itu telah mengambil bihadzin wafir, keberuntungan yang besar. Maksudnya nih, kalau ada orang kerjaannya ngajakin kebaikan, ya, anggaplah Pak Ustadz lah, anggaplah begitu sebagai contoh begitu. Ya, wah itu dijadiin ngajakin kebaikan kebiasaan dia, kesibukan dia sehari-hari, berarti dia telah mengambil keuntungan yang besar. Apa yang diambil keuntungan besar itu? Min mirasi Rasulullah SAW, mengambil keuntungan besar dari warisan Nabi Muhammad SAW. Apa warisan Nabi? Ilmu. Ya, warisan Nabi ilmu. Kalau Nabi mengajak orang yang dari luar Islam ke Islam, ya dengan ilmunya itu, dengan ayat-ayat, dengan firman-firman, dengan hadis-hadis, ya, diceramahkan, disampaikan. Nah, itulah yang disebut warisan Nabi. Ya, kan ada hadis demikian memang. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar, juga tidak mewariskan uang dirham. Innama warrathul ilma, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu, siapa yang mengambil ilmu tersebut dari nabi, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil keuntungan yang besar. Nah ini berarti dia ketika menyampaikan kebaikan, orang ikutin. Misalnya ada orang, ribuan orang, diceramahin, dijelaskan ini, itu. Kemudian banyak yang ngikutin, pahalanya sebanyak orang yang ngikutin. Ya, itu tugas katanya dari seorang yang berilmu. Sebagaimana Nabi Muhammad dulu begitu. Maka disebutlah itu warisan Nabi. Ya. Begitu nih, paman ja'ala du'a ilal khair, maka siapa-siapa yang menjadikan ngajakin kepada kebaikan dakbahu, kebiasaannya, wasuglahu, kesibukannya, faqad akhadha, sungguh dia telah mengambil bihadzin wafir, keuntungan yang besar, min mirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasara ala sabilihi, dan orang itu berarti berjalan di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati qala Allah taala fiha, yang Allah berfirman tentang jalan tersebut, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ya, untuk menyampaikan, ya, orang Nasrani diajak untuk Islam, orang Yahudi diajak untuk Islam, enggak mau juga, maka Allah suruh nih, qul, bilangin, ya, hadhihi sabili, inilah jalanku, ini jalan agama Islam, ini jalanku. Kalau lu pada ogah, ya gue tetap jalan di sini. Begitulah gampangnya, ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah, saya mengajak kepada Allah, ya kepada agama Allah. Saya mengajak kepada agama Allah ala basiratin, yaitu dengan alasan dan hujah. Hujah itu alasan, ya, dengan alasan yang jelas, dengan hujah yang kuat. Memang Nabi ketika mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam itu dengan dalil-dalil lah, ya, dengan dalil-dalil, entah itu ayat Quran dan seterusnya. Nah itu yang disebut basirah, ya, ad'u ilallahi ala basirah. Jadi memang demikian, mengajak orang berbuat baik ya mesti dengan dalil dong, supaya mereka puas, ya, supaya mereka puas begitu. Nah begitulah Allah menyuruh Nabi, ya. Jadi orang kafir yang ogah masuk Islam mau diapain, diajakin udah, maka tinggal Nabi sendiri itu mendeklar begitu, menyatakan adapun saya ngikutin jalan saya, itulah jalan Allah katanya, jalan agama Islam, jalan yang benar. Ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang ngikutin.
Maka tuh Nabi Muhammad dulu berdakwah, diikutin oleh sahabatnya. Ya, Nabi wafat, sahabat terusin. Sahabat wafat, tabi'in terusin. Terus ya, berantai begitu. Emang begitulah perintah Allah. Ya, mesti ada orang Islam yang ngajakin. Tadi kan saya bilang, manusia untuk sadar sendiri agak susah. Jadi perlu dari luar. Itulah dari luar, entah itu nasihat, entah itu pelajaran dan sebagainya. Mesti ada yang dari luar. Kalau dari dirinya udah kagak, dari luar ya kagak. Ya mendem terus tuh manusia udah. Susah. Ya. Disinilah rahasianya kenapa tuh agama Islam menyuruh untuk yaitu mengingkari kemungkaran ya, dan memerintahkan yang baik. Kalau ada kemungkaran jangan diminin aja katanya. Hendaklah dia merubahnya. Karena untuk menunggu dia sadar agak susah. Jadi perlu dari luar yang ngingetin, ya, yang ngingetin tuh dari luar. Ya ntar masalah hasilnya ya itu kita nggak disuruh pastikan lah. Ya, yang penting menyampaikan, Jadi Nabi disuruh mengatakan hal ini biar orang-orang kafir tahu tuh bahwa Nabi tetap berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Kalau kamu pada ogah ya terserahlah. Yang penting Nabi sudah ajakan dan beliau pun sudah berada di jalan yang lurus ya, dan diikuti oleh orang-orang yang mengikuti. Wa subhanallahi maha suci Allah. Artinya Allah itu bedalah dengan yang lainnya. Allah maha suci. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya termasuk orang yang menyekutukan. Jadi Nabi Muhammad tidak menyekutukan Allah. Kan orang Yahudi, orang Nasrani menyekutukan Allah. Lebih-lebih orang kafir ya, waktu itu menyekutukan Allah. Adapun Nabi Muhammad enggak. Ya, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jalan Islam enggak. Jalan Islam itu paling menolak menyekutukan. Maka bolehlah saya bilang ciri-ciri agama Islam pertama berserah diri. Sesuai dengan namanya, aslama yuslimu islaman, berserah diri. Yang kedua, mereka itu tidak menyekutukan Allah, itu yang nomor wahid itu. Itu paling besar itu. Ya. Tidak menyekutukan Allah, berbeda dengan agama-agama lain. Gitu. Itu yang sangat membedakan antara agama Islam dengan lainnya. Falam yakun sugluhu alaihi salatu wassalam. Maka tidaklah kesibukan Nabi Muhammad fi jami'i awqatihi, di dalam seluruh waktunya, ghairad dakwah, selain mengajak ilallahi, kepada jalan Allah. Begitu. Jadi Nabi Muhammad itu kesibukannya ya nggak ada lain kecuali ngajakin orang ya menuju ke jalan Allah. Begitu. Biqaulihi wa fi'lihi, baik dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya. Itulah hebatnya beliau. Perkataan dan perbuatan digabung. Maka tadi saya bilang akan lebih hebat memang ngajakin orang kita pun ngerjain walaupun itu sunat. Ya, itu akan lebih manjur, lebih berbobot, lebih semuanya udah. Jadi kita ini ketika ngajakin orang kita pun ikut berbuat. Jadi mantap sekali ngajakin orang bersedekah, kita pun bersedekah. Ya, ngajakin orang berbuat ini, kita pun juga berbuat ini. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi ya masyarakat ini orang-orang yang tertentu ya para ustadz nampaknya nggak demikian lah, nggak bisa begitu. Ya, mungkin karena kesibukan atau keterbatasan. Nggak bisa itu istilahnya apa yang diajakin dia pun ngerjain. Kadang-kadang mungkin dia nggak ngerjain atau dia ngerjain jarang-jarang. Ya. Tapi udah lumayan ngajakin. Ya, itu udah lumayan ngajakin. Kalau nggak ngajakin sama sekali nggak lumayan itu. Ya, ngajakin orang baik itu lumayan banget. Ngingetin orang. Gitu. Walidzalika ba'atsahullah. Untuk itulah Allah mengutus Nabi. Untuk itulah Allah mengutus Nabi. Ya, artinya untuk Nabi tadi kan kesibukannya sehari-hari berdakwah. Emang itulah yang Allah suruh. Ya. Wa bidzalika amarahu, dan dengan itulah Allah perintahkan. Ya.
kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama umirtu an a'budallah. Katakan wahai Nabi Muhammad. Selalu banyak itu di dalam Quran katakan, bilangin, karena Allah sedang mengajarkan nabinya. Jadi Allah ini langsung mengajarkan nabinya melalui firman-firmannya. Seperti katakan, Nabi ya praktekin memang. Nabi sampaikan itu. Katakan innama umirtu an a'budallah. Sungguhnya saya ini diperintah untuk hanya menyembah Allah. Ini kan sindiran buat orang yang hanya menyembah Allah tapi juga menyertakan benda-benda seperti patung. Itu yang namanya sekutu itu ya. Adapun Nabi enggak demikian. Innama umirtu an a'budallah. Sungguhnya saya diperintah untuk menyembah Allah, bahkan wala usyrika bih. Saya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Kepadanya lah saya mengajak dan kepada Allah lah saya kembali. Yang saya ajak tidak lain agama yang mengesahkan Allah. Karena kan dulu agama aslinya kan lurus. Ya, agama Nabi Adam, terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Cuma setelah itu kan ya, manusianya pada oleng itu. Ya, nambahin dengan menyembah patung begitu. Di zaman Nabi Musa orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Kemudian ada lagi Nasrani mengatakan Nabi Isa putra Allah katanya. Ini kan yang kacau ini. Ya. Begitu perkembangan manusia. Aslinya itu agama yang Allah utus ya, namanya Islam. Ya. Semua agama namanya Islam, agama yang benar. Adapun tuh disebut ini Yahudi, ono Nasrani, itu bikinan mereka sendiri para pendeta. Yang aslinya tuh agama Nabi Musa, agama Islam. Agama Nabi Isa, agama Islam. Agama yang mengesahkan Allah. Nah, itu terjadi demikian karena ulah dari para pendetanya, merubah kitab Tauratnya, merubah kitab Injilnya. Jadi itu dia bukan agama sebetulnya. Agama Islam itu agama para nabi-nabi, agama para rasul, sama itu walaupun beda-beda dikit dalam puruk, dalam hal-hal yang cabang begitu. Ya. Begitu. Fa aqrabun nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aulahum bihi fid dunya wal akhirah ahrasuhum ala hadzal amr. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, yang paling utama dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat adalah orang yang paling sungguh-sungguh atas perkara ini. Perkara mengajakin. Orang yang paling dekat, orang yang paling utama dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang sama kerjaannya dengan Nabi. Itu yang disebut al-ulama warasatul anbiya begitu. Wa aksaruhum suglan bihi wa atamuhum duhulan fihi. Ya, mereka yang paling banyak menyibukkan dalam dakwah, yang paling sempurna masuk ke dalam dakwah, yaitu a'ni bihi, yang saya maksudkan dengannya ad-dakwah ilal khair, dakwah mengajak kebaikan, al-mufassari, mengajak kebaikan yang ditafsirkan, yang dijelaskan kebaikan itu berbentuk bil iman, al-iman wa ta'ah. Maksudnya mengajak kebaikan, mengajak iman, yang tadinya kafir diajak masuk Islam, wa ta'ah. Nah, yang mengajak kebaikan yang tadinya udah Islam tapi dia tidak baik disuruh baik begitu. Itulah namanya dakwah. Wan nahya an diddaihima, dan juga melarang dari lawan keduanya. Yang sudah Islam jangan kafir, jangan nyebrang. Yang sudah patuh jangan durhaka begitu. Nah, itu juga termasuk bagian kerjaan ahli waris Nabi Muhammad SAW. Ya. Allazaini huma al-kufru wal ma'siyah. Lawan daripada iman dan lawan daripada taat yaitu kekafiran dan kemaksiatan. Begitu saudara-saudara, Syekh Abdullah Al-Haddad menerangkan tentang dakwah ilallah, mengajak ke jalan Allah. Itu jalan para nabi, jalan Nabi Muhammad dan jalan ahli waris para nabi, yaitu para ulama. Selesai itu ayat yang tadi berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair